Bisa dimulai? Nggih, bisa dokter. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kuliahnya ada 2 ya. Jadi kuliah pertama tentang aksi potensial, kemudian kuliah kedua tentang fisiologi anatomi dari otak. Jadi untuk introduksinya bahwa membran sel ini berperan untuk mempertahankan muatan listrik di intra dan ekstrasel. Membran sel ini terdiri dari lipid bilayer, sehingga hanya partikel-partikel yang sifatnya hidrofobik atau yang larut di dalam lemak yang mampu menembus membran sel. Di membran sel ini nanti akan terdapat kanal ion yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya ion melalui proses difusi pasif atau difusi aktif. Sel yang mudah terangsang oleh sistem saraf disebut dengan sel yang sifatnya excitable. Contohnya adalah sel neuron, sel otot, baik sel otot luri, otot polos maupun otot jantung. Kemudian kanal ion ada yang sifatnya spesifik. Artinya dia hanya bisa dilewati oleh satu jenis ion yang bermuatan positif saja atau negatif saja. Misalnya kanal Na hanya dilewati oleh Na saja, dia tidak bisa dilewati oleh ion yang lain. Kemudian ada kanal yang sifatnya non-spesifik. Jadi yang non-spesifik ini kalau sama-sama positif dia bisa lewat. Jadi misalnya ion NaK channel ya gitu. Jadi NaK channel itu artinya kanal ion yang bisa dilewati oleh Na maupun kalium. Atau NaCa channel itu juga bisa dilewati Na dan kalsium, tetapi tidak bisa dilewati oleh ion yang sifatnya negatif. Misalnya klorida gitu tidak bisa. Kemudian ada yang disebut dengan ligand gate ion channel. Artinya, kanal ion tersebut hanya bisa terbuka kalau dia berikatan dengan suatu ligan, di mana ligannya ini berupa bisa neurotransmitter, bisa hormon, bisa obat ya. Jadi kalau ada ligan, jadi dia baru bisa terbuka. Jadi kalau dalam kondisi normal, kanal ionnya ini akan menutup. Tetapi pada saat dia berikatan dengan suatu ligan, di mana ligannya ini contohnya adalah neurotransmitter, maka kanalnya akan terbuka sehingga akan menyebabkan ion bisa masuk atau ion keluar dari sel. Ini yang disebut dengan ligand gate ion channel. Artinya pembukaan kanal ion terjadi karena ikatan dengan suatu ligan. Kemudian yang kedua itu adalah kanal ion mechanical. Jadi dia hanya bisa terbuka kalau ada rangsangan sentuhan atau perubahan suhu. Jadi dalam kondisi normal kanal tersebut kan menutup. Tapi dengan adanya rangsangan mekanik maka akan terjadi pembukaan kanal ion tersebut sehingga bisa ada ion yang masuk atau ion yang keluar. Kemudian yang ketiga itu adalah voltage gate ion channel. Jadi kanal ion terbuka kalau ada perubahan voltase. Jadi misalnya pada kondisi normal itu kan muatan listrik yang ada di intrasel adalah min 70, kemudian di ekstraselnya kan positif ya. Nah, dalam kondisi normal seperti ini tidak terjadi pembukaan kanal sehingga ion tidak ada yang masuk maupun ion yang keluar. Nah, pada saat ada suatu rangsangan sehingga terjadilah perubahan potensial di membran, maka kanal ion ini nanti akan terbuka sehingga natrium bisa masuk atau kaliumnya yang keluar. Ini yang disebut dengan voltage gate ya. Jadi dia bisa terbuka kalau ada perubahan voltase di membran. Berikutnya adalah
leakage ion channel ini kanal ion yang terbuka secara terus-menerus. Jadi seperti ada kebocoran gitu ya. Jadi fungsinya ini adalah untuk mempertahankan resting membran. Contohnya misalnya kanal NaK. Jadi pada saat terjadi hiperpolarisasi di mana nanti kalium itu akan turun di dalam sel karena banyak yang keluar, maka muatan sel kan menjadi negatif. Nah, dengan adanya kanal ion yang sifatnya selalu terbuka ini, maka natrium bisa masuk untuk menambah positifnya. Kemudian kalau kelebihan nanti kalium akan dikeluarkan lagi, terus natrium ditambah lagi gitu ya, sampai terjadi aksi potensialnya atau membran potensial tercapai di min 70. Itu adalah ion channel yang sifatnya leakage atau selalu terbuka. Nah, aksi potensial ini terdiri dari yang pertama adalah potensial membran istirahat. Potensial membran istirahat ini sel dalam kondisi istirahat di mana muatan listrik di dalam sel itu sifatnya negatif karena adanya ion fosfat dan protein. Kemudian di intrasel ini lebih banyak mengandung ion kalium, fosfat, dan protein dibandingkan dengan ekstrasel. Kemudian kalau di ekstrasel ini lebih banyak mengandung ion natrium, kalsium maupun klorida. Kemudian kanal ion yang tipe linkage tadi ya, yang selalu terbuka dan tertutup, ini akan mempertahankan potensial membran istirahat mencapai min 70 mV. Berikutnya adalah depolarisasi. Jadi depolarisasi ini terjadi akibat masuknya ion natrium yang berada di luar sel ini menuju ke dalam sel. Nah, pada saat natrium ini masuk ke dalam sel, dia membawa muatan positif sehingga elektronegativitas di intrasel ini menjadi berkurang. Nanti dia akan mencapai positif 30 mV sehingga terjadilah kondisi yang disebut dengan depolarisasi atau perubahan potensial membran sel dari minus 70 mV menjadi positif 30 mV. Nah, ion natrium ini dapat masuk ke dalam sel melalui proses yang disebut dengan difusi pasif. Jadi difusi pasif itu terjadi karena perbedaan muatan listrik ya, gradien muatan listrik. Jadi dia akan berpindah dari gradien yang tinggi ke rendah. Nah, kan kita tahu bahwa natrium paling banyak di ekstrasel, sehingga kadar ekstrasel natriumnya lebih tinggi dibandingkan intrasel, maka dia bisa berpindah ke intrasel secara difusi pasif. Dengan masuknya natrium tadi, muatan listrik di dalam sel yang awalnya min 70 mV ini akan berubah menjadi 30 mV. Artinya negativitasnya menjadi menurun karena dia bergerak ke arah positif. Nah, pada saat terjadi keseimbangan ion natrium di ekstra dan intrasel, maka di puncak dari depolarisasi nanti akan terjadi penutupan kanal natrium. Berikutnya terjadi repolarisasi. Setelah terjadi proses depolarisasi, maka rangsangan itu akan berhenti, maka akan terjadilah pengembalian potensial membran menjadi kembali ke potensial istirahat. Jadi dari positif ya, dari positif 30 akan kembali ke minus 70 atau 80. Kemudian kenapa kok bisa tidak terjadi pembukaan kanal natrium terus-menerus atau depolarisasi terus-menerus? Karena memang sudah terjadi proses keseimbangan. Jadi keseimbangan ini akan menyebabkan berhentinya natrium masuk ke
intrasel. Maka terjadilah penutupan kanal natrium. Nah, kalau kanal natrium tertutup, maka untuk mengembalikan muatan listrik yang ada di dalam sel menjadi negatif, maka harus dibuang muatan positifnya, sehingga terjadilah pembukaan kanal kalium, maka kalium keluar dari sel. Karena muatan listrik yang positif keluar dari sel, maka akan terjadi negativitasnya menjadi meningkat kembali, sehingga terjadilah kondisi yang disebut repolarisasi. Jadi repolarisasi ini terjadi karena penutupan kanal natrium, pembukaan kanal kalium, keluarnya ion kalium dari sel, sehingga muatan listrik dari plus 30 kembali menuju ke min 80. Berikutnya adalah hiperpolarisasi. Nah, hiperpolarisasi ini terjadi karena pengeluaran ion kalium ini secara berlebihan ya, sehingga muatan listrik di intrasel ini menjadi lebih rendah dibandingkan muatan listrik di resting membran minus 70 atau 80. Jadi dia akan masuk ke minus 90 milivolt. Nah, setelah tercapai minus 90 milivolt, maka kanal kalium ini akan tertutup secara pelan-pelan untuk mengembalikan ke potensial istirahat, dan ada masuk dari ion natrium ya melalui kanal linkage tadi ya, sehingga akan kembali ke resting membran. Kalau ion natrium masuk dari luar ke dalam, ini melakukannya melalui proses difusi pasif. Tapi kalau natrium keluar dari keluar sel, ini harus menggunakan difusi aktif, karena kadar natrium di dalam sel lebih kecil dibandingkan kadar natrium di luar sel. Kalau kalium dari dalam sel keluar, maka dia juga menggunakan difusi pasif. Tetapi pada saat kalium itu kembali masuk ke dalam sel, maka dia harus menggunakan difusi aktif, karena kadar kalium itu lebih banyak di dalam sel. Jadi kalau dia bergerak dari tinggi ke rendah, itu pasti pakai difusi pasif. Tapi kalau dia bergerak dari rendah ke tinggi, maka dia harus menggunakan difusi aktif, karena dia harus membutuhkan ATP. Ini adalah proses aksi potensial ya. Jadi pertama adalah resting membran pada saat sel mengalami atau tidak ada rangsangan, maksud saya. Jadi potensial istirahat adalah potensial membran pada sel dalam kondisi istirahat itu besarnya adalah minus 70 milivolt. Jadi muatan di dalam sel itu sifatnya negatif. Kemudian ada rangsangan. Nah, rangsangan ini akan menyebabkan pembukaan dari kanal natrium, sehingga muatan listrik akan berubah dari negatif menjadi ke arah positif. Pada saat dia belum melampaui ambang batasnya atau ambang rangsang, maka pembukaan kanal natrium ini terjadi pelan-pelan. Tetapi begitu dia potensial membrannya sudah melampaui ambang rangsang, maka kanal natrium akan terbuka dengan cepat ya, dan jumlahnya banyak, sehingga natrium akan masuk dalam jumlah yang banyak dalam kondisi waktu cepat, maka terjadilah kondisi depolarisasi. Jadi muatan listrik yang tadinya itu min, dia akan naik menjadi positif sampai plus 30. Nah, pada saat dia mencapai plus 30 ini, terjadi keseimbangan natrium antara intra dan ekstrasel, sehingga terjadilah penutupan kanal natrium. Kemudian akan terjadi pembukaan kanal kalium. Kalau kanal kalium terbuka, maka kalium dari dalam sel akan keluar, sehingga muatan listrik yang tadinya positif di dalam sel akan berubah menjadi negatif, sehingga gambarnya tampak turun. Nah, ini adalah proses repolarisasi. Jadi
kembalinya muatan listrik dari positif kembali ke negatif. Nanti akan terjadi kondisi berlebih disebabkan karena pengeluaran ion kalium secara berlebihan, maka muatan listriknya akan lebih rendah dibandingkan potensial istirahat. Ini disebut dengan hiperpolarisasi. Selanjutnya, untuk mengembalikan ke potensial istirahat, kanal kalium ini nanti pelan-pelan akan menutup, kemudian natrium akan keluar masuk gitu ya, untuk menyebabkan muatan kembali ke minus 70, sehingga nanti akan timbul lagi misalnya ada rangsangan, maka akan terjadi depolarisasi lagi, demikian seterusnya. Apa yang disebut dengan periode refraktori? Jadi periode refraktori itu adalah periode di mana saat sel mengalami aksi potensial, sel ini tidak dapat dirangsang sebelum terjadinya relaksasi. Nah, ada dua macam periode refraktori. Jadi ada periode refraktori absolut, ini baru bisa dirangsang setelah relaksasi sempurna. Contohnya otot jantung. Jadi otot jantung itu setelah terjadi depolarisasi, kemudian turun repolarisasi, baru nanti dia akan bisa dirangsang lagi untuk terjadi depolarisasi lagi. Tapi kalau otot rangka, ini refraktorinya adalah relatif. Jadi pada saat dia mulai terjadi repolarisasi, kemudian ada rangsangan berikutnya, maka sel ini akan dapat terjadi depolarisasi kembali dengan kekuatan yang lebih kuat dibandingkan rangsangan pertama. Itu pada otot rangka. Itu sebabnya otot rangka ini bisa mengalami kram, tapi otot jantung tidak pernah mengalami kram, karena memang otot jantung tidak bisa dirangsang secara berulang sebelum dia sendiri mengalami repolarisasi. Jadi ini pada saat tadi membran listriknya minus 70, ini kan tidak terjadi pertukaran ion ya, sehingga kanal ionnya ini tertutup, kemudian di dalam sel negatif, di luar sel positif. Kemudian ada rangsang yang menyebabkan kanal natriumnya terbuka, sehingga natrium masuk ke intrasel, maka muatannya menjadi berubah positif. Nah, pada saat dia sudah masuk ke ambang rangsang, maka kanal natriumnya akan terbuka dalam jumlah yang banyak, sehingga dengan cepat natrium akan masuk ke dalam sel, menyebabkan terjadinya kondisi depolarisasi sampai di puncak plus 30 mV. Maka di sini akan terjadi keseimbangan natrium, maka kanal natriumnya akan nutup. Sebaliknya akan terbuka kanal kalium. Kalau kaliumnya terbuka, maka kalium keluar dari sel, sehingga muatan listriknya akan kembali menurun dari 30 kembali ke minus 70. Kemudian ini terjadi pengeluaran kalium secara berlebihan, sehingga muatannya menjadi lebih rendah dibandingkan muatan istirahat, sehingga terjadi kondisi yang disebut dengan hiperpolarisasi. Selanjutnya kanal kaliumnya nanti akan menutup pelan-pelan, kemudian juga ada masuknya natrium ya, natrium untuk meningkatkan muatan listrik tadi ya, sehingga dia akan kembali ke muatan istirahat. Kita lihat videonya. Neuron or nerve cell. In animals, control and coordination are provided by nervous and muscular tissues. All information from our environment is detected by the specialized tips of some nerve cells. These receptors are usually located in our sense organs. Nerve cells or neurons respond to external and internal stimuli
Let's understand the structure of a neuron or nerve cell. Neuron. A neuron is a nerve cell with branches. It is the structural and functional unit of the nervous system. It may be elongated over 100 centimeter. A neuron can detect, receive, and conduct the nerve impulse to various parts of the body. Thyton. It is also called cell body. Its granular cytoplasm is called neuroplasm, and in the center, a spherical nucleus with nucleolus is present. Nissel's granules are a number of small dasophylic granules of various shapes found in neuroplasm. Dendron are the branched projections of a neuron that act to conduct the electrical stimulation. Dendrites. These are terminal branches that arise from dendrons. Axon. It's a single, long, and cylindrical. Its primary function is to conduct the nerve impulses away from the cyton. The plasma membrane of neuron is called neurolemma. The axon is covered by medullary sheath and possesses node of Ranvier. It may form a number of terminal arborizations. Let's understand how nerve impulse travels in the body. Stimuli acquired at the end of the dendritic tip of a nerve cell sets off a chemical reaction that creates an electrical impulse. This impulse travels from the dendrite to the cell body and then along the axon to its end. At the end of the axon, the electrical impulse sets off the release of some chemicals. These chemicals cross the gap or synapse and start a similar electrical impulse in a dendrite of the next neuron. This is a general scheme of how nervous impulses travel in the body. A similar synapse finally allows delivery of such impulses from neurons to other nerve cells. Rapid communication throughout the nervous system is made possible by the transmission of electrical signals across the membranes of neurons. These electrical signals are known as action potentials. At rest, neuron cell membranes exhibit a resting membrane potential. That is, the inside or intracellular surface of the membrane is negative with respect to the outside or extracellular surface. This resting membrane potential is generated by an unequal distribution of ions between the extracellular fluid and the intracellular fluid. In general, the extracellular fluid has a greater concentration of sodium, calcium, and chloride ions, while the intracellular fluid is rich in potassium ions and large negatively charged organic acids. This resting potential generally measures about negative 70 millivolts. If stimuli are too weak to reach threshold, which is about negative 55 millivolts, no action potential will be generated. However, if a stimulus is strong enough to depolarize the hillock membrane to threshold, a series of events occurs, resulting in the generation of an action potential. The action potential is all or none. Once generated, the amplitude does not vary. Any threshold stimulus will produce the same action potential of about positive 30 millivolts, regardless of strength of stimulus. The action potential can be divided into 6 phases. The first phase is the resting potential phase, prior to depolarization, and is characterized by little ion flux. The second phase of an action potential is the threshold phase. This occurs as a threshold stimulus arrives at the axon hillock. Once threshold level is obtained, the activation gate on voltage-gated sodium channels opens rapidly and sodium influx occurs, rapidly depolarizing the cell membrane. This is known as the rising phase of an action potential. At about positive 30 millivolts, inactivation gates on voltage-gated sodium channels close.
Slow opening voltage-gated potassium channels that began opening at threshold are now fully open. Potassium efflux occurs, and the membrane repolarizes during this phase, called the falling phase. Activation of potassium channels is at its highest, and few sodium channels are open during this phase. Because potassium channels open and close slowly, the action potential actually repolarizes beyond the resting potential. This undershoot phase occurs until potassium channels fully close at about negative 85 millivolts. During the recovery phase that follows, the neuron returns to resting condition and the resting potential is restored. This action potential generated at the hillock propagates as a wave along the axon. The current flowing inward at one point of the axon during an action potential triggers depolarizations on adjacent areas of the axon, provoking identical action potentials at neighboring axon patches. Due to refractory periods, the action potentials spread like falling dominoes in one direction toward the axon terminals. Once at the terminals, the action potential triggers the release of neurotransmitters into the synaptic cleft. Ya, jadi gambar yang pertama tadi menjelaskan tentang bagian-bagian dari sel saraf ya. Jadi ada dendrit, ada badan sel, kemudian ada akson hillock dan ada akson terminalis, di mana rangsangan itu yang nanti akan diterima oleh dendrit dan diolah oleh badan sel. Kemudian nanti jawaban dari badan sel ini akan diteruskan dalam bentuk aksi potensial. Jadi dimulai dari akson hillock, kemudian nanti dilanjutkan sampai ke akson terminalis, kemudian akan terjadilah pengeluaran neurotransmitter sehingga dia akan menyebabkan aksi potensial di neuron berikutnya. Nah, yang gambar yang film kedua tadi menjelaskan bagaimana mekanisme aksi potensial itu terjadi. Jadi kan tadi ada fasenya ya. Jadi fase pertama kan ada resting membran, di mana potensial membrannya adalah min 70 milivolt. Disebabkan karena ion natrium di luar sel lebih dominan membawa muatan positif, sedangkan yang di dalam itu adalah ion fosfat yang dominan untuk membawa muatan negatif. Kalau ada rangsangan, maka akan terjadilah perbedaan gradien konsentrasi atau voltage atau perbedaan voltase tadi ya, akan menyebabkan pembukaan kanal natrium non terbuka, sehingga natrium akan masuk pelan-pelan. Nah, sebelum dia masuk ke threshold, maka rangsangan ini tidak bisa menyebabkan terjadinya depolarisasi. Jadi depolarisasi itu terjadi kalau rangsangannya cukup kuat melebihi ambang thresholdnya atau ambang rangsangnya. Nah, begitu potensial membran tadi sudah melebihi ambang rangsang, barulah terbuka kanal natrium dalam jumlah banyak sehingga natrium akan masuk secara cepat gitu ya, kemudian menyebabkan terjadinya depolarisasi atau peningkatan muatan listrik di dalam sel menjadi positif sampai positif 30. Nah, di saat positif 30 maka akan terjadi penutupan kanal natrium. Sebaliknya terbukalah kanal kalium. Kanal kalium keluar dari sel, maka muatan listrik akan kembali menurun. Kondisi ini disebut dengan repolarisasi. Kemudian nanti akan kembali dipertahankan untuk mencapai kondisi resting membran kembali. Itu ceritanya. Sampai sini ada pertanyaan untuk kuliah yang pertama? Sepertinya belum ada, dokter. Tidak ada. Untuk
organisasi sel saraf kan sudah ya kemarin ya. Jadi di kuliah saya yang pertama kalau nggak salah yang ada apa? Ada CNS, ada PNS itu loh. Jadi sistem saraf kan terdiri dari serabut saraf pusat dan serabut saraf perifer. Terus serabut saraf pusat itu terdiri dari otak yaitu cerebrum, kemudian mesencephalon atau midbrain, pons, medula oblongata dan cerebellum. Sedangkan yang di vertebra itu adalah medula spinalis. Sedangkan kalau saraf perifer itu adalah saraf yang masuk ke medula spinalis atau ke otak atau saraf yang keluar ya, keluar dari medula spinalis dan otak itu adalah saraf perifer. Kemudian saraf perifer ada dua macam, ada yang afferent, ada yang efferent. Kalau yang afferent berarti membawa rangsangan sensoris dari perifer ke pusat. Sedangkan kalau yang efferent membawa rangsangan motoris dari pusat ke perifer. Kalau afferent ada dua macam, yaitu yang somatis dan visceral. Kalau somatis itu nanti akan membawa rangsangan suhu, tekan, nyeri, getar, kemudian rangsangan pendengaran, keseimbangan, pembauan itu ke pusat. Itu yang sifatnya somatis. Sedangkan yang sifatnya visceral itu adalah rangsangan dari organ dalam, misalnya perubahan suhu, regangan dari otot-otot di daerah organ di kavum torak atau abdomen, kemudian mungkin ada nyeri di sana, dan reseptor rasa ya, itu adalah sensoris yang sifatnya visceral. Sedangkan kalau motoris itu juga ada dua macam, yang somatis dan otonom. Kalau somatis nanti membawa rangsangan motoris dari sentral menuju ke otot rangka. Sedangkan yang otonom dibagi lagi, ada parasimpatis, ada simpatis. Jadi kalau parasimpatis nanti masuk ke simpatis maupun parasimpatis itu masuk ke organ dalam ya. Jadi ke otot polos, kemudian ke kelenjar, terus otot jantung. Nah, kalau parasimpatis bekerja pada saat tubuh dalam kondisi rileks, tapi kalau simpatis bekerja pada saat kondisi tubuh terancam dalam bahaya. Itu adalah organisasi dari sistem saraf. Jadi tidak perlu saya ulang lagi. Habis ini kita lanjut ke fisiologi otak. Nah, fisiologi otak ini cukup banyak ya. Kita istirahat dulu sampai jam 9.15 ya.